Kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Nabi lahir hari Senin, kemudian tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nabi pun wafat hari Senin, bulan Rabiul Awal, tanggal 12. Sama lahirnya, sama wafatnya. Saya ulang, Nabi itu lahir dan wafatnya sama. Hari Senin, sama-sama Senin. Tanggal 12, sama-sama tanggal 12. Rabiul Awal, sama-sama Rabiul Awal. Cuma beda tahun. Nabi lahir tahun gajah, Nabi wafat 11 tahun setelah Hijriah. Kenapa disebut tahun gajah? Kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang bapaknya? Karena bukan tahun kambing goblok. Coba. Dia tanya lagi bapaknya, "Mak, kenapa disebut tahun gajah?" Dia bilang apa mamanya? "Kenapa saya kau tanya, apa gunamu sekolah?" Giliran ditanya, "Siapa yang nyanyi itu Asian Games?" Nah, dia tahu semua. Saya dulu waktu kecil cepat sekali kenal sejarah Nabi. Kenapa? Mamaku memperkenalkannya dengan lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya namanya, siapa Nabi terakhir, Mak? Siapa namanya? Nah, lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Siapa namanya ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal, Mak? Bisa sayap atau Tarakan? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat, Mak? Pak manajer atau kepala desa? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Tidak sarjana, tidak pegawai karyawan. Tapi dari sebaik lagu kita bisa tahu siapa Nabi terakhir, di mana tinggal, siapa bapaknya, siapa mamanya, apa tugasnya. Bahkan sebaik lagi itu kita tahu tauhid. Apa? Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Ibu dulu. Sekarang lagu-lagunya ibu milenial apa? Yo yo ayo, yo ayo yo, yo ayo, yo ayo yo, yo ayo. Ayo apa? Ayo poligami. Saya dulu waktu kecil nyanyi juga, nyanyi, tapi nyanyinya enak. Ibu-ibu juga nyanyi. Saya waktu kecil dulu nyanyi apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu lagu karyawan itu. Sakit-sakit dahulu di sini, sudah 4 bulan kemudian pulang ketemu istri. Iya, ibu-ibu dulu nyanyi juga, nyanyi dengan dakwah. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Goyang juga, Pak, goyang, tapi cuma kepalanya goyang. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Ada nyanyi, ada nasihat, enak juga perasaan. Sekarang nyanyinya goyang semua. Hancur. Beleng-beleng. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kali ini kita mau cerita tentang sisi Nabi. Yang pertama, seluruh Nabi dan Rasul itu dikasih senjata.
Ada yang tahu apa senjata Nabi? Apa yang tahu? Dari 25 Nabi dan Rasul, semuanya dikasih senjata. Ada yang tahu apa senjata Nabi? Apa? Hah? Doa, betul juga, tapi belum tepat. Al-Quran, belum, istilahnya belum tepat. Apa? Siapa? Saya kasih hadiah. Ayo, siapa? Sini Bapak, saya kasih hadiah. Cepat Pak, cepat hadiah. Hei, sini, nggak boleh menolak, sini bos. Sini, kasih hadiah bos. Ya, sini. Ya, oke. Tapi sebelum jawab itu ada kuis, ada passwordnya. Passwordnya adalah siapa namanya neneknya Dasat Latif. Ayo, siapa? Tidak tahu. Karyawan yang cerdas harus punya jawaban. Salah atau tidak harus tahu jawaban. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Sebut saja Abdurrahman. Belum tentu mereka tahu ini. Itu namanya kreatif. Oke bos. Apa jawabannya tadi? Apa jawabannya? Mukjizat. Betul sekali, mukjizat. Nah, hadiah bos. Ambil, enggak boleh tolak. Beda itu uang ustaz dengan uang manajer, beda bos. Barakah juga bos, barakah. Seluruh nabi diberi senjata namanya mukjizat. Saya ulang, dari Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW semua dikasih mukjizat. Tujuannya apa? Membuktikan bahwa saya nabi. Masih kecil nabi ada juga dikasih, tapi bukan mukjizat namanya. Apa? Irhas. Kelebihan diberikan Allah kepada calon nabi. Nabi dan Rasul dikasih mukjizat. Nabi Adam ada mukjizatnya. Nabi Musa ada mukjizatnya. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Salah satu mukjizat Nabi Musa, kalau dia kunci tanah, dia tinju tanah, puak, timbul petir. Kalau dia tinju tanah, pak, petir di langit. Kalau dia berkelahi, dia tinju lawannya, belum sampai tinjunya sudah jatuh lawannya. Ini di kampungku namanya karatedo, karate campur doti. Apalagi mukjizatnya Nabi Musa, dia punya tongkat. Tongkat mukjizat berlawanan dengan ular-ular naga. Nabi Musa kasih jatuh tongkatnya, cep, jadi naga. Dia makan semua ular-ularnya Fir'aun dan tukang sihirnya. Apalagi mukjizatnya Nabi Musa, dia ambil tongkatnya, terkepung Nabi Musa dengan umatnya. Di depan ada laut, di belakang tentara Fir'aun. Allah perintahkan, Musa, menggema itu bos, menggema. Saya terganggu dengan sound system. Ya. Mukjizatnya Nabi Daud, mukjizatnya dia kasih masuk tangannya ke tanah, tarik keluar tembaga. Dia kasih masuk lagi tangannya ke tanah, tarik keluar pedang. Kita tarik kepiting. Apalagi Nabi Ibrahim, apa mukjizatnya Nabi Ibrahim? Kebal terhadap api. Dikumpul api, nyala api yang sangat besar, lemparkan Ibrahim. Logikanya pasti hangus. Ternyata Ibrahim keluar kedinginan. Nabi Sulaiman, apa mukjizatnya? Pandai berbicara dengan binatang, memerintah burung, berbicara dengan iblis, bahkan dia perintah itu pasukan jin. Bahkan salah satu mukjizat Nabi Sulaiman, Nabi paling kaya. Apa kekayaannya Nabi Sulaiman? 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas? Ada?
Paling dulu orang Bugis kalau kaya, Pak, orang Bugis kalau kaya giginya dia kasih emas. Saya masih dapat itu nenek saya giginya, Mas. Berapa harganya ini? Dia bilang penjualikan karena banyak juga cincinnya, Mas. Dia bilang semuanya ini. Apalagi Nabi Isa. Apa mukjizatnya Nabi Isa? Dia pandai mengobati penyakit kusta. Dia usap saja sembuh. Apalagi mukjizatnya Nabi Isa, mampu menyembuhkan orang buta. Dia tempel saja tangan di mukanya, sembuh. Apalagi mukjizat Nabi Isa, bahkan dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Dengan izin Allah. Kenapa Allah memberikan mukjizat? Untuk meyakinkan umatnya pada saat itu. Dan Allah berikan mukjizat berdasarkan tantangannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu mendewa-dewakan apa? Sastra. Siapa yang jago bikin syair-syair, maka ditempel karyanya di Ka'bah, lalu dia diangkat menjadi bangsawan. Muncul Nabi dengan mukjizatnya. Satu mukjizat Nabi, jari-jari tangan beliau mengeluarkan air. Kenapa? Saat itu susah air. Perang Khandaq, sahabat mau sholat, tidak ada air, dingin. Nabi bersabda, ambil bejana, ambil kau bejana, ambil baskom. Nabi keluarkan jari-jari tangannya, keluar air yang tidak pernah putus-putus, tidak mau habis. Apalagi mujizat Nabi, kemana beliau jalan dilindungi oleh awan. Nabi ke kanan, awan ke kanan. Nabi ke kiri, awan ke kiri. Nabi mundur, awan mundur. Nabi tidak pernah disentuh kulitnya matahari secara langsung. Mujizat terbesar Nabi adalah Al-Quranul Karim. Masih ada mujizat Nabi satu dititip, nanti dipakai ketika di hari akhir. Apa itu? Syafaat. Itu belum dikasih, nanti di akhirat baru Allah kasih. Apa syafaat? Tambal-tambal atau doanya Nabi yang pada hari kiamat nanti tidak ada yang didengar doanya. Pada hari padang mahsyar nanti tidak ada yang didengar doanya kecuali Nabi Muhammad. Itu syafaatnya Nabi. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini dulu yang perlu kita tahu. Yang kedua, kenapa disebut tahun gajah? Kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Nabi lahir hari Senin, kemudian tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nabi pun wafat hari Senin, bulan Rabiul Awal, tanggal 12. Sama lahirnya, sama wafatnya. Saya ulang, Nabi itu lahir dan wafatnya sama. Hari Senin, sama-sama Senin. Tanggal 12, sama-sama tanggal 12. Rabiul Awal, sama-sama Rabiul Awal. Cuma beda tahun. Nabi lahir tahun gajah, Nabi wafat 11 tahun setelah Hijriah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang bisa jelaskan? Ada? Ada yang bisa jelaskan? Saya kasih hadiah lagi. Ada? Tidak ada? Hai. Bagaimana Bapak mau ikuti sejak Nabi kalau tidak tahu? Disebut tahun gajah. Kenapa? Ada raja yang sombong, namanya Abraha, bongah. Dia cemburu lihat Makkah. Kenapa? Tiap tahun orang-orang Arab datang ke Mekah. Maka Abraha sebar intel. Kau cari apa sebabnya orang-orang Arab semua ke Mekah tiap tahun. Usut punya usut. Lapor. Kenapa Tuan Raja? Lapor Tuan Raja. Kenapa? Apa hasil investigasimu? Oh, ternyata di Mekah ada Ka'bah, bangunan suci yang mereka orang Arab datang memujanya. Maka Abraha bikin Ka'bah juga yang besar seperti yang ada di Mekah, tapi lebih mewah, dengan harapan orang Arab tidak ke Mekah tapi datang ke negerinya Abraha. Apa boleh buat? Tetap tidak ada yang ke negeri Abraha, tetap datang ke Mekah. Abraha marah.
bikin pasukan, hancurkan Ka'bah supaya orang-orang Arab tidak ke Makkah, dia datang ke negeri kita. Bentuk pasukan berkendara gajah, datang ke Makkah dengan tujuan apa? Hancurkan Ka'bah. Tapi apa boleh buat? Allah punya kehendak. Akhirnya apa? Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah hancurkan pasukan Abraha. Dia berkendaraan gajah dengan cara apa? Turun burung ababil, membawa batu bara, batu yang sangat panas. Kira-kira kalau sekarang batu bara kan ya, batu yang sangat besar dan panas. Dia jatuhkan burung ababil ini di atas pasukan Abraha. Akhirnya hancur berantakan pasukan Abraha yang pada saat itu pakai kendaraan gajah, maka disebut tahun gajah. Nah, kalau bapak ditanya sama anak kenapa disebut tahun gajah, sudah bisa jelaskan tak? Jangan lagi bilang karena bukan tahun kambing. Nah, jadi Nabi lahir dan wafat sama tahunnya, sama tanggalnya, sama bulannya, sama harinya. Jadi bapak-bapak kalau ada yang ulang tahun bulan 12, hati-hati bos. Coba lihat orang meninggal pak, coba lihat keluarga yang meninggal atau teman dekat-dekat ulang tahunnya itu, coba lihat. Jadi bapak yang ulang tahun akhir November, hati-hati bos. Ya mau dia apa? Semua kita mati, semua kita pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua menghadap Ilahi, tiada yang abadi. Orang kaya, polisi, tentara, dokter, deputi, manajer, ustaz. Di belakang sedikit bos. Ya siapa yang ceramah kalau ustaz duluan mati? Ya bapak saudara-saudara sekalian, tuh yang ketiga yang perlu kita bahas, Nabi kita teladani dari segi apa? Sebagai karyawan, mari kita lihat. Saya ingat-ingat sejarah Nabi dulu. Pertama, Nabi itu tidak pernah makan kecuali barang halal. Jangankan sedekah, jangankan hadiah, sedekah saja Nabi tidak mau makan. Sedekah Nabi tidak mau makan. Suatu kali ada anak muda namanya Salman Al-Farisi. Dia agama Nasrani, mau masuk Islam. Dia jalan kaki dari Turki, Mesir, dari Mesir jalan kaki ke Madinah. Jalan kaki pak. Sampai di Madinah, diberitahu sama pendetanya, Salman, kau datang ke Madinah, saya dengar di sana sudah ada Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya, satu, dia tidak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Dan yang ketiga, ada tanda-tanda kenabian di belakangnya. Pergi Salman jalan kaki ke Madinah. Sampai di Madinah dia cari mana ini Muhammad. Dia dapat. Nabi lagi cerita-cerita dengan sahabat. Datang Salman. Dia bawa kurma satu piring. Dia bawa kurma. Lalu berkata Salman, Tuan, ini sedekah. Silahkan Anda nikmati. Sahabat ambil kurma, dia makan. Sahabat yang lain ambil. Nabi ambil satu biji. Begitu mau dimakan, mau masuk mulut Nabi, Nabi bertanya kembali, apa ini tadi dek? Sedekah. Nabi simpan kembali, tidak jadi dimakan. Dalam hati Salman, ciri kenabian, tidak makan sedekah. Pulang. Besok datang lagi Salman, bawa kurma. Tuan, ini ada hadiah. Nabi berkata, apa? Hadiah. Lalu Nabi mengambil, dimakan. Salman berpikir, tidak makan sedekah, makan hadiah. Ini tanda kenabian yang kedua, sudah ada. Penasaran Salman, dia cari tanda kenabian tiga. Apa itu?
dia cari tanda kelahiran, tanda lahir di belakangnya. Nabi tahu, dia singkapkan, dia punya baju kelihatan tanda kenabian. Baba, tahu baba? Tahu baba? Tahu apa bahasa Indonesianya baba? Hah? Tompel. Tompel itu di sini, bos. Hah? Apa? Tidak ada bahasa Indonesianya baba. Bahasa Indonesianya baba, ya baba. Begitu bapak bilang baba, orang sudah tahu. Akhirnya Salman Al-Farisi masuk Islam. Nabi, jangankan barang haram, jangankan barang subhat, jangankan sedekah, hadiah saja. Sedekah, hadiah, hanya Nabi hanya memakan hadiah, sedekah pun tidak, yang nyata-nyata sedekah itu halal. Berarti kalau kita mau contoh Nabi, jangan memakan barang yang haram. Mana haram? Bisa jadi pegawai, jam kantor jam 8 sampai jam berapa? Hah? Jam 6 sore. Bapak bolos 2 jam, 2 jam itu sudah masuk haram. Kenapa? Bapak digaji misal 6 jam, lalu cuma masuk 4 jam, 2 jamnya tidak boleh bapak terima gajinya. Bisa? Bisa? Ini jangankan gaji Ustaz, lem saja dikonsumsi. Lem box. Ada ngelem, dia campur lem tikus, beleng-beleng. Yang mau kau campur lem Korea. Kalau kau lem Korea kau campur, ndak mau tak buka mulutmu itu. Jangan suka makan haram. Narkoba haram, Bapak. Mereka menghancurkan Islam di Indonesia dengan cara apa? Perang. Tidak berani, Pak. Kenapa? Kita orang Islam, ada musuh yang coba ganggu agama kita, kita tidak takut mati. Kenapa? Ada semangat jihad, jatah gratis masuk surga. Orang kalau jihad, Pak, tidak ada takutnya, Pak. Orang jihad tidak takut mati. Tapi kalau jihad bela agama, mati syahid, masuk surga. Makanya mereka takut melawan kita dengan apa? Perang. Maka dia hancurkan kita dengan cara apa? Masukkan narkoba. Saya baru-baru datang ceramah di Samarinda, Lapas, Lembaga Pemasyarakatan Samarinda. Saya tanya, Pak Kalapas, pelanggaran paling banyak di sini apa? Yang masuk penjara 65% narkoba. Saya ke Balikpapan, tanya Kapolresnya, apa tindak pidana paling besar di sini? Narkoba. Begitu juga di Tarakan, paling banyak narkoba. Daripada, coba lihat Pak, itu narkoba. Di Quran sudah menjelaskan, innamal khamru wal maisir wal amsaru rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hamar, ada itu, rijsun, bapak moyangnya dosa, min amalis syaitan, perbuatan syaitan, jauhi agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi anak muda sekarang Pak, nanti dia bilang gaul kalau pintar teler. Kalau tidak bilang teler, cemen lu men, kampungan. Masa baru 1 botol teler, nggak gaul lu men. Masa baru 1 botol teler, itu teman kita luar biasa sampai masuk di got. Beleng-beleng. Lem. Mabuk setengah, dia ambil motor. Bayangkan kalau mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Wah, mati kafir kok cowok. Begitu dia tabrak listrik, dia berdiri dulu. Kurang ajar, siapa yang kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa gitu tiang listrik dikasih pindah beleng-beleng. Makanya anak muda, silakan jadi anak gaul, anak motor-motor, anak gondrong-gondrong, silakan. Tapi jangan dekati minuman keras.
Dulu waktu saya SMA kuliah, kalau temanku sudah yo saweran 5.000 cari teman, 10.000, 30.000, cukup 150. Apa dibeli? Nggak usah vodka, mahal, nggak cukup. Apa? Tua jika jerigen, tos, mabuk. Tiba-tiba ada penggerebekan, dapat sama polisi, lari, tembak peringatan, lari lagi, tembak 2 kali, lari lagi, tembak 3 kali, masih lari, terpaksa tembak kakinya, ditembak, kepalanya kena. Saya tanya polisi, kenapa bapak selalu tembak kaki, kok kepalanya kena? Dia bilang, soalnya dia jongkok, Ustaz. Saya yakin tidak ada narkoba di sini, tidak ada ngelem, tapi saya curiga rokok. Pak, bapak kalau cinta sama Nabi, berhentilah merokok. Serius Pak, tolong carikan saya hadis riwayat yang menjelaskan Nabi duduk-duduk sambil nunggu sahabat sambil merokok. Biasa itu orang merokok, Pak, saya lihat kayak orang kurang kerjaan. Bahasa di kampungku beleng-beleng. Coba lihat orang merokok, Pak, itu aja dia kerja 10 menit. Isap, buang, isap, buang, sekali-kali isap, kunyah. Ini, bos, begini bos, sayang itu 15.000 kopi, kunyah sampai habis. Dan kami kasihan ini tidak merokok, sangat cepat kena pengaruhnya. Namanya perokok pasif. Menurut ahli paru, ahli penyakit pernapasan, kita yang tidak merokok ini paling gampang kena serangan daripada yang merokok. Maka tolong yang merokok jangan rusak kami. Bapak tidak punya, kami tidak punya salah sama Bapak. Tolong lindungi kami. Janganlah aku merokok dekat-dekat kami. Lalu bagaimana jalan keluarnya, Ustadz? Jalan keluarnya, Bapak kemana-mana merokok, bawa kantong plastik. Gimana caranya? Isap, ambil kantong plastik. Yang ketawa, saya serius ini bos. Bos, halo, Bapak saya doakan berhenti merokok. Niatlah Pak, niat. Ya Allah, saya cinta kepada Nabimu. Nabimu tidak merokok. Saya ingin mencintai Nabimu dengan mengikuti meneladaninya. Saya berhenti merokok. Doa, ya Allah, saya tidak bisa berhenti tanpa pertolonganmu. Bantu dan tolong saya Allah. Mudah-mudahan saya bisa berhenti merokok. Dengan syarat, setelah saya berhenti merokok, saya tabung uangku, saya pergi umroh, ziarah ke makam Nabi. Masa Allah tidak kabulkan bos? Ada yang bilang, Ustadz, saya tidak bisa berhenti merokok. Kenapa? Kalau saya tidak merokok, tidak jalan otakku. Bale-bale. Buktinya, Ramadan jalan di otakmu bos. Berhenti ya. Ada yang tanya, Ustadz, kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Kenapa doaku tidak diijabah Allah? Saya tidak tahu, 3 tahun berdoa tidak dikabulkan. Saya tanya, Bapak merokok? Merokok Ustadz. Itu sebabnya. Apa hubungannya? Bukankah rokok itu haram? Berbuat haram membuat doa kita tidak diijabah Allah. Siapa bilang haram? Bapak ke Timur Tengah, mana ada ulama bilang makruh? Bapak ke Timur Tengah, Saudi, Mesir, Iran, Turki, Maroko, semua bilang haram. Hanya ada sebagian di Indonesia yang mengatakan makruh. Usut punya usut, ternyata dia juga merokok.